Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di siang hari ini yang mulai mendung ya. Nih. Kembali dari bibit unggul Blitar 5758. Maju mapan. Nama adalah doa, itu yang kita selalu harapkan, maju dan mapan. Ya. Kembali bibit unggul Blitar membagikan sebuah pengalaman ya. Ini saat ini kita berada di Kabupaten Boyolali ya. Kabupaten Boyolali paling timur ya. Tepatnya di dusun atau dukuh Jatisari, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Sambi apa Kesambi ya, Kabupaten Boyolali. Untuk apa kita berada di sini? Satu hal, penghantaran bibit. Yang kedua, ini penginstalasian drip ya. Alhamdulillah ini di hari kedua lebih setengah hari sudah clear dan sudah selesai lah ya. Siang hari ini kembali saya mengingatkan pentingnya pemilihan bibit yang unggul, bibit yang berkualitas ya. Ini di sini ada 139 pohon ya. Didominasi alpukat alligator. Kembali kenapa alligator? Karena yang jelas sudah produktivitasnya tinggi, perawatannya mudah, adaptif ya di semua hampir wilayah di Indonesia. Ya. Yang kedua, mengingatkan kembali betapa prosedur dalam hal penanaman itu penting ya sahabat ya. Jadi ibarat kata sekali lagi, ketika kita ini kelihatan layu-layu ini karena sudah 2 hari lebih ya nggak kesiram air. Ini sudah mulai jalan ya dripnya. Prosedur penanaman itu sangat penting, menempati angka kedua setelah bibitnya yang unggul, bibitnya yang berkualitas ya. Kenapa? Sekali lagi, penanaman itu adalah pembuatan ya rumah yang baru bagi tanaman ini ya. Jadi tanaman ini ibarat rumah ya. Jadi pengolahan itu ibaratnya rumah ya. Itu harus dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang ada, fasilitas-fasilitas kehidupan ya bagi makhluk hidup ya. Tidak lain seperti manusia, tumbuhan juga memerlukan fasilitas bagi kehidupannya. Yang pertama, ketersediaan air ya. Ini sudah kita lengkapi pengairan dengan menggunakan sistem drip ya. Dengan satu harapan, drip itu di video yang lain sudah saya bahas dan saya sering sekali membahasnya. Karena segala sesuatunya terhitung dan terukur, maka satu harapan tanaman itu akan cepat tumbuh berkembang dengan sangat baik ya. Karena air, pupuk itu dibagi secara merata melalui saluran selang-selang yang ada seperti ini ya. Itu yang kedua, fasilitas rumah itu adalah kelengkapan ya, kelengkapan makan, kelengkapan minum itu harus benar-benar disediakan. Satu harapannya sekali lagi, kalau fasilitasnya lengkap, tanaman atau siapapun yang singgah di rumah yang baru itu akan cepat beradaptasi, akan cepat secara pertumbuhannya karena fasilitasnya lengkap, baik itu air maupun pupuk. Itulah ya, jangan hanya kita berpikir bahwa alah tanam itu ya sama saja. Hasilnya sekali lagi pasti akan berbeda. Beda yang kita kerjakan akan beda hasilnya. Itu kenyataannya seperti itu ya. Ini bukan masalah apa-apa, tetapi ini pengalaman yang sudah kita lakukan secara bertahun-tahun ya. Yang ketiga, sekali lagi, sukses dalam berkebun alpukat itu ditentukan dari perawatan. Perawatan meliputi apa saja? Yang jelas, satu, pengairan, yang kedua pemupukan, dan yang ketiga adalah penyemprotan. Itu penting. Kenapa? Sekali lagi, rumah singgah kita itu selain juga harus rumahnya sudah bagus, fasilitasnya lengkap, tetap harus kita rawat ya, gitu loh ya. Agar yang tinggal di dalam rumah itu akan betah
gitu loh sahabat. Nah, kalau ketika dapat dilaksanakan dengan baik, maka satu harapannya nanti yang tinggalnya akan betah, dan satu harapan sekali lagi akan tumbuh berkembang biak dengan baik. Kalau tanaman, kalau fasilitasnya lahannya ini sudah komplit, satu harapannya pertumbuhannya akan cepat, akan bagus, akan merata. Dan kalau pertumbuhannya sudah cepat dan merata, sekali lagi ketika kita berinvestasi apapun, satu harapannya ya pasti harus segera kembali ya. Jadi makanya kalau sudah investasinya banyak, investasinya sudah bagus, satu harapan tanaman itu akan tumbuh baik, berkembang biak dengan baik, dan tentu harapannya berbuah dengan sangat bagus sesuai estimasi yang diharapkan. Poin akhirnya modal yang sudah kita keluarkan itu akan kembali kepada masalah perawatan. Jadi tanaman ini ya di bawah 2 tahun seperti ini, kebutuhan airnya secara teoritisnya 4,5 liter sampai 7 liter per hari cukup ya. Nah, ini yang bisa menentukan diantaranya menggunakan alat seperti ini ya, alat drip seperti ini. Kita menggunakan dripper, ini bikinnya 2 liter per jamnya ya, ini ya. Kita pakainya ada yang 4 liter, ada yang 8 liter, kita pakainya 2 kali 3, berarti ini per jam 6 liter ya. Jadi kita cuma menghitung atau menentukan jumlah airnya itu dari dripper ini sudah kelihatan berapa yang keluar per jamnya. Nah, di sini sudah kita install secara tersusun ya. Jadi ini drip ini akan menyala setiap pukul 7 pagi sampai pukul 9 pagi ya. Kita tidak hanya menggunakan timer untuk menyalakan pompa, tetapi timer ini kita gunakan untuk menyalakan solenoid valve. Nah, disinilah yang berperan menentukan kapan air itu keluar dan kapan air itu akan berhenti. Ya, ini bisa dilihat susunannya seperti ini. Ini jelas, ini filter ya sahabat, yang hitam-hitam ini. Kalau ini venturi injektor, ini yang nanti pupuknya akan lewat sini. Ya, di sini sudah kita install. Di sini solenoidnya kita tutup pakai karung plastik ini. Kita tutup di dalam sini. Sementara ini jalur alternatif ya. Kalau seumpama aliran listriknya mati, maka kita masih bisa membuka ini untuk menyalakan airnya atau menyalakan pupuknya ya. Tetapi aktivitas normalnya kalau elektriknya jalan, dia akan melalui sini, dalam sini ya. Ini susunan daripada elektrikalnya di dalam sini ya, seperti itu ya. Bisa sahabat lihat itu ya, mantap sekali. Ini sudah kita install ke semuanya, baik itu kontaktor, ada MCB utama, MCB cadangan, ini timernya. Ini dari timer keluar di sini masuk ke adaptor, karena sekali lagi solenoid yang kita pakai ini solenoid yang benar-benar safety untuk tanaman maupun hewan maupun manusia ya. Nah, jadi ada solenoid itu macam-macam sahabat, harganya ada yang kisaran hanya ratusan, ada yang puluhan juta ya. Yang kita pakai ini insya Allah sudah standar lah ya. Jadi arus yang keluar dari solenoid ini melalui pipa-pipa airnya ini insya Allah aman, karena ini arusnya DC bukan AC ya. Itu penting ya, agar ya namanya cilaka atau apa musibah itu ya bisa datang kapan saja. Tapi kalau kita sudah berusaha, ikhtiarnya tinggal tawakalnya gitu loh ya. Mungkin itu ya sahabat ya, apa yang bisa bagi pada siang hari ini. Semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat, dan semoga sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.